ada kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa, Pak. Artinya mudah-mudahan dinul Islam, mudah-mudahan penataan hidup Islam menjadi kenyataan hidup kalian, yaitu hidup sayang kasih, hidup saling memakmurkan. Itu maksud daripada assalamualaikum. Jadi assalamualaikum itu cara bahasa. Jadi dari struktur bahasa, harus dari bahasa itu adalah mudah-mudahan dinul Islam. Ya, artinya mudah-mudahan penataan hidup itu kita tidak menggunakan agama, kita menggunakan karena din itu penataan. Mudah-mudahan penataan hidup Islam, nanti kita terangkan lebih lanjut apa itu, nanti apa saja itu nanti penataan Islam itu menjadi kenyataan hidup kalian. Ya, ini hidup sayang kasih, hidup saling memakmurkan. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa apa yang kita ucapkan assalamualaikum itu adalah doa. Itu komplit nanti kepada copet, kepada yang bukan copet itu assalamualaikum ya mudah, kalau copet ya mudah-mudahan dinul Islam ya kita doakan. Jadi tidak pandang bulu. Biasanya kalau khutbah atau apa saja itu kan ada alhamdulillah dan sebagainya, terus ada apa sholawat kan gitu ada. Artinya Allahumma sholli ala Muhammad. Ini juga kita perlu luruskan. Maksudnya begini, pada salah satu surat Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan begini, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'u dan banyak yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum dan sebagainya. Jika kalian mencintai ajaran Allah, ya, jika kalian mencintai ajaran Allah, jadi mencintai Allah itu maksudnya mencintai ajaran Allah. Ya, artinya mencintai ajaran Allah. Al-Quran maksudnya. Maka fattabi'uni, ikuti saya, maksudnya ikuti sunnah saya, ikuti perilaku saya, itu Nabi Muhammad. Jadi bukan mencintai Muhammad fisik, ya, bukan mencintai Muhammad pribadi atau Muhammad fisik, bukan, tapi perilaku Muhammad. Artinya Muhammad mengaktualisasikan Al-Quran. Ikuti sunnah saya, ikuti perilaku saya. Fattabi'uni, ya, itu. Ya. Selanjutnya kan itu, Pak. Nabi Muhammad kan terus mengaktualisasikan ayat itu, ayat Quran itu. Bagaimana Nabi Muhammad mengaktualisasikan kepada bangsa? Ya. Apa itu kalimatnya? Solu, ya, solu kama ro'ai tumu ni usoli. Ya. Jadi ayat ini diaktualisasikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada bangsa, solu kama ro'aitumuni usoli. Bersenandung hiduplah kalian. Nanti berdoalah. Sholat itu kan doa. Ya, sholat itu doa. Bukan sholat itu hanya ada yang 5 waktu, bukan. Tapi sholat itu doa. Semua doa itu sholat. Hanya nanti dibedakan antara sholat dalam pengertian umum dan sholat dalam pengertian khusus, nantinya begitu. Tapi di sini solu kama ro'aitumuni usoli. Bersenandung hiduplah kalian, berdoalah kalian sebagaimana saya bersenandung hidup atau sebagaimana saya berharap hidup. Jadi solu itu bersenandung hiduplah Anda, berdoalah Anda, berharap hiduplah Anda sebagaimana Anda sekalian melihat,
memahami, memandang saya dan Nabi Muhammad berharap hidup atau berdoa. Maksudnya bukan kok melihat dalam arti dengan mata Muhammad sholat, ya, bukan. Tapi di sini urutan dari ini, dari ayat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ini adalah bersenandung hiduplah kalian atau berharap hiduplah kalian sebagaimana Anda melihat, Anda mengerti, Anda memahami, ya, saya berharap hidup atau saya bersenandung harap, ya, kamar itu usolli. Nah, terus ini membuka ruang untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana yang dimaksud dengan melihat, memandang, memahami Muhammad berharap hidup? Kan itu persoalannya. Nanti masih ada urutannya. Nanti. Nah, Nabi Muhammad kemudian juga membikinkan redaksi untuk bangsa. Ya. Ya. Jadi Muhammad memberikan redaksi dalam rangka mengaktualisasi Al-Quran ini untuk bangsa juga. Bagaimana redaksinya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan redaksi dari Nabi Muhammad dalam rangka mengajarkan Al-Quran. Ya kan? Ini bukan mendoakan Nabi Muhammad. Ya. Nanti terserah kalau saya mengatakan ini begini, bapak-bapak, wah orang bener we, aku nak ngono we, ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Ya nanti bentar. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad ini ada kata yang tidak tercantum. Maksud. Tapi ketika bermakna, kita kandungan maknanya ini harus keluar. Ya, kandungan makna harus keluar. Ojo rat dikeluarkan, jangan tidak dikeluarkan. Gitu. Kalimat ini. Apa yang harus keluar? Jadi ini redaksi dari Nabi Muhammad untuk bangsa. Supaya bangsa bisa meniru, ya, atau bangsa bisa beruswah kepada kerasulan Muhammad. Agar bangsa bisa, ya kan ini kita kan selama ini kan kita merasa beruswah kepada kerasulan Muhammad. Muhammad Ustadzul Hasanah, ya kan? Nah, hambanya ini diharapkan oleh beliau, oleh Muhammad, supaya bangsa atau hamba ini bisa beruswah sebagaimana Muhammad beruswah. Apa Muhammad sebagai Rasul. Gitu. Maka kalimat kalau dipanjangkan, ya, kalau dikeluarkan semua, ini menjadi Allahumma sholli, ya. Sholli. Kemudian yang tidak tercantum di dalam kalimat ini adalah sholatan. Allahumma sholli sholatan, ya. Ya. Terus ala sholati kasolati, ya, kasolati Muhammad. Allahumma sholli Muhammad ini maksudnya adalah Allahumma sholli sholatan ala sholati kasolati Muhammad. Ya. Artinya, ya Allah, senandungkah satu harapan terhadap harapanku ini, ya. Ala sholati terhadap harapanku ini, terhadap salatku ini, ya. Kasolati Muhammad, sebagaimana harapan Muhammad. Jadi kita berusaha pada Muhammad itu kita meniru, ya, tauladan atau meniru contoh perilaku daripada
Muhammad. Nah, contoh perilaku dari Nabi Muhammad itu seperti apa? Seperti yang Anda lihat di dalam Al-Quran. Jadi cita-cita hidup, harapan hidup itu ada dituangkan dalam Al-Quran. Bisa ditangkap pada Bapak ini. Atau nanti kita ulang tidak apa-apa. Jadi bukan kita mendoakan Muhammad. Gitu loh. Ketika Nabi Muhammad mengatakan ini, ya Allahumma shalli ala Muhammad ini Muhammad sebagai pribadi. Muhammad juga beruswah kepada kerasulannya. Jadi Muhammad sebagai pribadi juga beruswah kepada kerasulan Muhammad. Jokowi ini juga harus berbuat seperti presiden. Jokowi secara pribadi juga harus berbuat seperti Jokowi sebagai presiden. Karena yang namanya Rasul itu bukan fisik. Rasul itu adalah non-fisik. Yang sering berlaku kriminal kita kok. Yang kurang ajar kita kok. Ya. Kok kita yang mendoakan Nabi Muhammad? Karena sudah baik. Sudah seperti Al-Quran. Nabi Muhammad. Muhammad sudah. Iya kan namanya Rasul. Ya. Namanya dia seorang Nabi, dia seorang Rasul. Ini sudah baik. Sudah berbuat sebagaimana Al-Quran. Nah, hambanya diperintahkan untuk berbuat sebagaimana Muhammad berbuat. Muhammad berperilaku. Ini namanya beruswah kepada kerasulan Muhammad. Gitu loh. Jadi bukan kita mendoakan Muhammad. Justru Muhammad yang berharap hambanya atau bangsa ini mau hidup berbuat sebagaimana Muhammad berbuat. Yaitu yang tertuang di dalam Al-Quran. Maka bisanya kita bisa beruswah kepada kerasulan Muhammad. Kita harus bisa paham Al-Quran sebagaimana yang diaktualisasikan oleh Muhammad. Jadi kita beruswah kepada Muhammad itu kita berharap hidup bagaimana harapan hidup kita seperti apa Muhammad hidup itu? Seperti Al-Quran. Tinggal kita diskusi Al-Quran kan dalam rangka kita bisa berpetunjuk Al-Quran. Sebagaimana Muhammad hidup juga berpetunjuk Al-Quran. Ya kembali, yang brengsek itu kita. Yang kurang ajar kita, yang sering berbuat kriminal itu kita. Kok Nabi Muhammad yang didoakan? Nabi Muhammad sudah baik.